Oke, terima kasih. Shalom, Bapak Ibu Saudara, serta doa yang kasih Tuhan. Oke, bacaan kita pagi ini sampai pada Lukas 9. Kita akan baca Lukas 9 ayat 1 sampai 27. Lukas 9 ayat 1 sampai 27. Silahkan teman-teman yang di online bisa membacakan dua ayat. Silahkan. Lukas pasal 9. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Dan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku,
Anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Ya, terima kasih. Kita melihat ada beberapa bagian dari yang kita baca tadi. Yang pertama adalah Yesus mengutus ke-12 murid. Nampaknya sudah tiba saatnya Yesus mengutus ke-12 murid untuk memberitakan kerajaan Allah. Jadi Yesus mengutus mereka. Kita lihat pada ayat 1. Ini Yesus tidak hanya sekedar menyuruh, memerintah, tetapi kita baca Yesus memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ini kalau saya baca di terjemahan bahasa Inggris, tenaga ini diterjemahkan menjadi power dan authority. Kalau dalam bahasa Jawa lebih lagi, yaitu memberikan kasekten. Yesus ngasih kasekten lan panguwasa. Jadi Tuhan memberikan kelebihan kepada murid untuk menguasai setan dan menyembuhkan penyakit. Jadi Yesus memberikan sesuatu yang lebih kepada mereka dalam menjalankan tugas pemberitaan kerajaan Allah. Jadi jelas sekali bahwa Yesus memperlengkapi para murid, tidak membiarkan mereka pergi tanpa bekal, begitu ya. Kemudian juga di ayat 3 disebutkan di situ bahwa jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan bawa tongkat atau bekal, roti atau uang atau 2 helai baju. Sepertinya sekali di sini Yesus dalam perintahnya, tetapi Yesus pengen bahwa agar para murid tidak khawatir terhadap kebutuhan hidupnya. Jadi Yesus akan mencukupkan kebutuhannya. Yesus menjamin bahwa mereka yang diutus itu tidak, Raja bilang, tidak kafiran begitu. Jadi tenang aja bahwa Yesus akan mencukupinya, dan yang menjadi tugas para murid adalah fokus pada tugas pelayanan mereka, yaitu memberitakan kerajaan Allah. Kemudian juga pada ayat 4 ada perintah Yesus di situ. Yesus melarang mereka, para murid itu, berpindah-pindah tempat tinggal dalam satu wilayah. Ini juga bisa jadi supaya para murid ini benar-benar fokus melayani. Mereka kalau tinggal dalam satu tempat sudah diterima, sudah di situ saja, tidak usah perlu mencari-cari tempat karena itu akan buang waktu. Ya, jadi mereka kalau pindah-pindah harus cari tumpangan, harus pindah tempat, itu membuang waktu. Yesus tidak ingin murid melakukan itu. Jadi biarlah mereka fokus dalam pelayanan, dan juga bisa jadi kalau mereka tidak pindah-pindah tempat, tidak pindah-pindah tempat tinggal dalam suatu wilayah itu, orang yang dilayani bisa mudah mencari mereka, bahwa murid Yesus di rumah ini, datang ke sana, gitu. Seperti itu. Jadi itu hal yang dipesankan Yesus. Kemudian juga kalau ada orang yang tidak menerima mereka, tidak mau menerima pemberitaan kerajaan Allah, itu Yesus berpesan bahwa mereka tidak usah merasa gagal, ya. Jadi mereka tidak usah menjadi dimotivasi atau menjadi lemah dalam pelayanannya. Jadi penolakan yang mereka lakukan itu akan mendatangkan hukuman dari Tuhan, dan itu adalah bukan salah dari para murid, tetapi itu akan ditanggung sendiri oleh orang yang menolak tersebut. Jadi ayat 5 dikatakan, dan kalau ada seorang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan bebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Jadi di sini jelas bahwa tugas para murid adalah memberitakan firman Tuhan, memberitakan kerajaan Allah. Kalau ada yang menolak, itu bukanlah kesalahan para murid. Dan pada cerita berikutnya kita lihat bahwa perbuatan para murid yang menyembuhkan banyak orang sakit di segala tempat tersebut didengar oleh Herodes, dan membuat Herodes penasaran dengan Yesus dan ingin menemui Yesus. Ya, kita bisa lihat efek dari apa yang dikerjakan para murid adalah nama Tuhan yang semakin dikenal. Jadi bukan
bukan nama para murid yang dikenal ya, bukan para murid yang dicari orang, dicari oleh penguasa saat itu, tetapi nama Yesuslah yang semakin dikenal. Ini memang pelayanan yang dilakukan para murid adalah untuk memuliakan nama Tuhan, bukan nama para murid tersebut sendiri. Pada bagian 2 kita membaca sebuah peristiwa mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, yaitu memakan 5.000 orang. Setelah rasul-rasul itu menjalankan tugas pelayanannya, nampaknya mereka kembali kepada Yesus, dan Yesus bisa memahami murid-murid mungkin capek, kemudian Paulus istirahat, maka dia membawa para murid menyingkir ke sebuah kota di Betsaida. Disebutkan sehingga hanya mereka saja bersama dia. Jadi di sini mereka ada waktu khusus untuk menyendiri, beristirahat gitu. Tapi nampaknya itu tidak berhasil karena banyak orang mengetahuinya dan mengikuti mereka pergi. Nah, kita lihat respon Yesus saat mereka mau istirahat ya. Tetapi begitu banyak orang yang mengikuti dia datang kepadanya, kita lihat di ayat 11, Yesus tetap menerima orang banyak itu. Dia tetap memberitakan kerajaan Allah, ia tetap menyembuhkan orang yang memerlukan penyembuhan. Yesus tidak kenal lelah dalam melayani, dan itu semua karena kasih yang dia miliki untuk umat manusia. Kemudian kita juga baca di ayat 12 itu, ketika hari mulai malam, ini para murid meminta Yesus agar menyuruh orang banyak itu pergi supaya mencari makan dan penginapan. Tapi kita juga baca di ayat 13 bahwa Yesus berkata kepada para murid bahwa yang memberi makan mereka gitu. Jadi jangan menyuruh pergi, tetapi para murid itu harus memberi orang banyak itu makan. Ya, kita bisa bayangkan ya, para murid hanya 12 harus memberi makan 5.000 orang. Pasti mereka bingung, mereka pusing, tidak tahu apa yang harus dilakukan gitu. Bagaimana memberi makan begitu banyak orang. Dan akhirnya mereka menunjukkan bahwa, bilang ke Yesus bahwa mereka hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Ini sangat mungkin, saya bayangkan mereka itu menolak perintah Yesus dengan melihat kondisi yang mereka punyai, kondisi yang ada pada mereka ini. Yesus, kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Jadi itu seperti penolakan perintah yang hanya melihat keadaan mereka. Jadi para murid hanya melihat apa yang mereka pikirkan, para murid hanya melihat kemampuan mereka, dan dia tidak mengandalkan Yesus. Jadi para murid melihat ini tidak masuk akal, ini tidak mungkin. Tapi dia lupa bahwa Yesus adalah anak Allah yang Maha Kuasa, yang bagi dia itu segalanya mungkin. Dan akhirnya kita baca yang dilakukan Yesus adalah menyuruh orang banyak itu duduk berkelompok. Ini dilakukan mungkin agar bisa dengan mudah nanti para murid menghitung berapa orang ini yang datang kepadanya, dan bagaimana mujizat Tuhan yang luar biasa itu terjadi begitu. Jadi Yesus menyuruh para murid agar orang-orang itu berkelompok, kemudian Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, memecah roti dan membagikannya. Dan kita tahu bahwa mereka semua kenyang, 5.000 orang itu, sekitar 5.000 orang itu kenyang, kemudian juga bahkan sisa 12 bakul. Ya, pelayanan Yesus kelihatan sekali bahwa dia tidak hanya melayani secara rohani, dia juga memberikan pelayanan memenuhi kebutuhan jasmani orang yang membutuhkan. Ya, kita lihat di sini Yesus melakukan pelayanan yang holistik ya. Kemudian pada bagian 3 kita juga membaca suatu pengakuan terhadap Yesus dari para murid. Jadi di sini Yesus rupanya menginginkan penegasan dari para murid. Dia bertanya, kalau menurut orang banyak itu, siapakah Yesus itu? Ada yang menjawab ya Yohanes Pembaptis, ada yang menjawab bahwa Yesus Elia. Tetapi Yesus ingin tahu bagi para murid siapakah Yesus itu. Dan Yesus bertanya kepada para murid. Di situ Petrus yang menjawab bahwa ayat 20 bahwa Yesus adalah Mesias.
Jadi pengenalan terhadap Yesus dengan benar ini sangat penting bagi para murid, sehingga Yesus ingin menegaskan itu, karena Yesus tidak ingin para murid punya pengenalan yang salah seperti orang-orang Yahudi saat itu, seperti orang banyak saat itu. Jadi para murid harus tahu, mengenal benar-benar pribadi Yesus. Di bagian berikutnya, bagian keempat, syarat mengikut Yesus. Nah, kenapa Yesus pengen penegasan dari para murid? Siapakah Yesus di mata mereka? Karena pengenalan yang benar ini, pengenalan kepada Yesus yang benar ini akan mempengaruhi proses perjalanan para murid dalam mengikuti Yesus ke depannya. Karena kalau mereka mengenal secara pribadi dengan tepat, itu akan membuat para murid setia. Nah, Yesus kemudian menegaskan bahwa dia akan menanggung banyak derita, dan bahkan dia akan ditolak, akan dibunuh, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus juga mengingatkan bahwa mengikut dia itu tidak mudah. Mengikut dia akan banyak tantangan, akan banyak penderitaan yang harus dipikul. Jadi para murid harus berani dan mau menyangkal diri setiap hari, memikul salib setiap hari, dan tidak takut menderita, bahkan tidak takut kehilangan nyawanya karena iman kepada Yesus. Yesus menuntut kesetiaan dari para muridnya untuk mengikuti dengan sepenuh hati, ya, dengan totalitas, tidak malu mengakuinya. Jadi itu syarat-syarat yang disampaikan Yesus supaya para murid siap terhadap segala risiko. Nah, amanat teks kita dari bacaan ini adalah yang pertama, Tuhan Yesus senantiasa menyertai yang diutusnya, akan menyertai dan juga memperlengkapi. Kemudian Tuhan Yesus juga anak Allah yang berkuasa atas jumlah, atas kuantitas, tidak dibatasi oleh segala sesuatu. Kemudian Tuhan Yesus juga menghendaki umatnya mengenalnya dengan benar dan mengikutinya dengan totalitas. Dan dalam hidup kita, mari kita melakukan pelayanan kita dengan selalu bergantung pada Tuhan, dan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dengan tidak mengenal lelah. Kemudian juga kita harus punya pengenalan yang benar terhadap Kristus, agar kita bisa setia dalam mengikutinya. Amin. Terima kasih Heri untuk renungannya pagi ini. Kita responi firman Tuhan hari ini dengan katakan, mengikut Yesus itu keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, tetap ku ikut, tetap ku ikut, walau sendiri, tetap ku ikut, walau sendiri, tetap ku ikut, walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Biarlah kita terus mengucap syukur kalau kita menjadi murid-murid Yesus yang tetap setia, dan kita terus berdoa semakin banyak orang ikut Yesus, melayani dan diutus bagi Kristus. Kita bersyukur bersama-sama.
Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur karena kami adalah murid-murid Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami mengikut Yesus, tetap terus mengikut Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau terus bersama dengan kami. Biarlah kami terus melayani, belajar dari Yesus, melayani dan siap diutus bagi Yesus. Tuhan memberi kuasa, Tuhan memberi otoritas, Tuhan memberikan setem. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami memiliki teladan yang nyata yang sudah kami rasakan. Biarlah Tuhan Kau terus kuatkan kami menjadi murid-murid Kristus yang taat, setia, berkomitmen, yang terus Tuhan berpegang kepada setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus, mohon anugerah-Mu.